itu telah memasuki Pulau Egghead setelah sebelumnya hanya memantau keadaan dari kapal saja. Tentu admiral itu tidak bisa terus-menerus berada di dalam kapal karena dia harus melakukan pergerakan. Kizaru memasuki Pulau Egghead menggunakan salah satu teknik dari kekuatan buah iblisnya. Teknik itu bernama Yata no Kagami yang membuat dia bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Dalam chapter terbaru ini juga diketahui tentang nasib dari para serapim dan bagaimana keadaan lengkap dari orang-orang di dalam laboratorium. Para serapim telah dikurung di dalam sebuah gelembung besar usai melakukan pertarungan melawan bajak laut topi jerami dan CP0. Walau telah melalui pertarungan hebat, tapi ternyata kerusakan yang dialami oleh serapim terbilang sangat minim. Hal itu semakin menegaskan bahwa kekuatan tubuh dari mereka benar-benar luar biasa, mengingat serapim memiliki lineage vector dari ras Lunaria. Gelembung besar yang menahan serapim memiliki kemampuan untuk menetralkan kekuatan buah iblis, mirip seperti batu laut. Gelembung tersebut adalah salah satu penemuan hebat dari Vegapunk yang juga digunakan sebagai senjata pertahanan Pacifista Mark III. Ada hal menarik juga yang diketahui dari salah satu serapim, yaitu Snake. Seperti yang kita tahu, Snake merupakan serapim yang dibuat untuk meniru buah Hancock. Ternyata, dia telah jatuh cinta kepada Luffy dan mau melakukan permintaan dari Luffy walau itu di luar program. Itulah alasan mengapa orang-orang yang sebelumnya telah dibuat menjadi batu, kini telah kembali seperti semula. Sebab Luffy mengira Snake adalah Hancock, lalu Luffy pun memintanya untuk tidak membuat teman-temannya menjadi batu. Snake pun langsung setuju sambil tersipu malu. Hal lucu itu tentu sangat menguntungkan bagi pihak bajak laut topi jerami. Keadaan dari bajak laut topi jerami saat ini cukup baik, walau ada Robin yang sedang dalam keadaan terluka. Dia pun sedang mendapatkan perawatan dari Chopper. Selain Robin, Kaku dari CP0 pun terluka dan Rob Lucy memintanya untuk istirahat. Inilah alasan mengapa Robin dan Kaku tidak diperlihatkan saat yang lain sedang berkumpul pada bagian akhir chapter yang lalu. Terungkap juga nasib dari beberapa klon Vegapunk. Shaka dan Pythagoras sudah tewas karena kerusakan yang mereka alami terlalu parah. Sedangkan Lilith, Edison, dan Atlas mereka masih hidup. Kemudian, diperlihatkan juga Luffy yang berbicara dengan Gorosei Saturn melalui Denden Mushi. Dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Gorosei itu. Luffy berkata, Saturn harus menarik mundur semua pasukan dan membawa mereka pergi meninggalkan Pulau Egghead. Dengan begitu, Luffy menjamin York akan selamat. York saat ini dianggap penting oleh pemerintah dunia karena dia berguna dalam menciptakan lebih banyak Mother Flame. Dengan mengetahui hal tersebut, York bisa dijadikan sebagai sandera oleh pihak bajak laut topi jerami. Gorosei Saturn pun menanyakan sesuatu kepada Luffy, yang mana Luffy dengan mudahnya menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Robin yang mendengar itu pun memarahi Luffy. Usopp juga menganggap Luffy bodoh karena malah menjawab jujur pertanyaan dari Gorosei. Dalam percakapan mereka, Luffy juga mengatakan kepada Gorosei Saturn bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Menariknya, pembicaraan Luffy dan Gorosei Saturn ternyata sedang disadap oleh Morgans, sehingga pemilik koran World Economic itu bisa mengetahui apa saja yang mereka bicarakan. Morgans pun bisa mendapatkan informasi bagus untuk dijadikan berita terbaru nanti. Berhubung di tempat Morgans ada Vivi dan Wapol, maka mereka berdua juga ikut mendengarkan obrolan Luffy dengan Gorosei itu. Diketahui juga bahwa bajak laut topi jerami dan Vegapunk berniat melarikan diri dari Pulau Egghead menggunakan mesin ciptaan Vegapunk yang bernama Vega Force. Mesin tersebut sedang berada di dekat kapal Tosansani. Tujuan mereka berikutnya adalah Pulau Elbaf, negeri dari para raksasa. Namun, untuk bisa pergi dari sana tidak mudah, sebab York telah memasang kata sandi untuk Pulau Egghead, sehingga mereka tidak bisa keluar sebelum kata sandi itu dibuka. Vegapunk pun berusaha untuk menguraikan apa sebenarnya kata sandi yang York pasang. Sementara itu, Luffy, Lilith, Bonnie, dan Franky telah mencapai Tosansani dan melihat Vega Force di sebelah kapal tersebut. Lalu, Kizaru yang telah berada di Pulau Egghead mulai masuk semakin dalam. Sementara itu dari dalam laboratorium, Rob Lucy mengirim informasi kepada Kizaru. Rob Lucy tampak berbicara seorang diri, yang mana itu membuat Usopp bertanya apa yang dikatakan oleh Rob Lucy. Namun Rob Lucy bilang dia hanya sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Rob Lucy juga menatap Stussy yang ada di sana, dan Stussy meminta Rob Lucy untuk menghentikan itu. Peran Rob Lucy bisa jadi sangat mengganggu, karena secara rahasia dia akan melaporkan apa saja yang terjadi di dalam laboratorium kepada pihak Angkatan Laut. Nah, Kizaru mendapatkan laporan dari Rob Lucy, dia pun mengabarkan itu kepada Gorosei Saturn. Gorosei Saturn lalu bertanya, apakah Kizaru bisa melewati Frontier Dome dengan kekuatan cahayanya? Kizaru pun bilang dia bisa melakukan itu, tapi sekarang ini ada Sentomaru yang sedang berjaga di luar. Menurut Kizaru, apabila Sentomaru diserang, maka Sentomaru akan memerintahkan semua cyborg monster laut, Serapim, dan Pacifista untuk menyerang kapal-kapal Angkatan Laut. Keadaan pasti akan menjadi sangat panas apabila saling serang mulai terjadi. Gorosei Saturn pun berkata bahwa ada 3 prioritas yang harus diperhatikan di Pulau Egghead. Pertama, Pang-Record yang jangan sampai rusak. Kedua, York harus dipastikan keselamatannya. Ketiga, pabrik tempat energi pembangkit Mother Flame harus tetap aman. Kizaru lalu bergerak dan melancarkan serangan kepada Sentomaru, tapi Sentomaru bisa menahan serangan itu. Kemudian, di tempat Luffy berada, Luffy yang menggunakan Kenbunchoku Haki bisa merasakan kedatangan dari seseorang yang sangat kuat. Orang itu tentu Admiral Kizaru. Setelah Luffy merasakan kehadiran Kizaru, chapter pun berakhir.
insiden egghead yang sangat besar akan segera terjadi karena Admiral Kizaru telah memulai serangan di Pulau Egghead. Insiden itu pasti akan berjalan dengan sangat menarik karena berpotensi membuat Luffy bertarung melawan Kizaru. Jika mereka bertarung nanti, tentu Luffy harus menggunakan mode Gear 5, dan dalam mode Gear 5 kali ini akan ada banyak jurus-jurus baru selain yang pernah Luffy gunakan saat melawan Kaido dan Rob Lucy. Di sisi lain, kita pun pasti akan melihat bagaimana Kizaru bertarung dengan sangat serius. Kizaru pasti paham Luffy yang sekarang telah menjadi semakin kuat sehingga dia pun harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Selain Kizaru, Gorosei Saturn yang sekarang masih berada di kapal juga berpotensi ikut terlibat dalam pertempuran apabila keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Selain itu, ada pula 30.000 pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh 9 Vice Admiral, yang mana mereka semua pasti akan beraksi di Pulau Egghead. Bajak laut topi jerami benar-benar akan mendapatkan ujian yang sangat berat. Namun, jika nanti mereka berhasil melewatinya, tentu nama mereka akan semakin melambung tinggi dan akan mengalami peningkatan bounty yang sangat besar. Pencapaian mereka pun akan sangat menarik perhatian dari para Yonko lain. Dari chapter sebelumnya, Sentomaru telah mengeluarkan perintah untuk para pasifista menyerang musuh. Di sisi lain, pasukan angkatan laut yang ada di kapal-kapal telah bersiap untuk bertempur. Dengan begitu, dalam chapter 1091, pertempuran akan pecah di antara kedua kubu. Pasifista Mark III akan menghujani kapal-kapal musuh dengan serangan laser secara beruntun. Sedangkan dari angkatan laut, beberapa pengguna Rokushiki pun akan mencoba menyerang mereka, tapi pasifista Mark III terlalu kuat untuk para bawahan. Maka dari itu, Vice Admiral Doberman dan Vice Admiral Dole akan turun tangan. Dua orang itu akan melompat ke Pulau Egghead. Begitu juga dengan beberapa Vice Admiral lain. Vice Admiral yang berjumlah 9 orang itu akan terbagi menjadi 2 kelompok. 5 orang memasuki Pulau Egghead untuk menghadapi pasifista Mark III secara langsung, sedangkan 4 lainnya tetap berada di atas kapal. Doberman dan Dole sebagai 2 dari 5 Vice Admiral yang memasuki Pulau Egghead akan melancarkan serangan kepada pasifista Mark III. Doberman merupakan seorang petarung yang mengandalkan keahlian berpedang dan juga Busheshoku Haki yang cukup kuat, sedangkan Dole adalah seorang pengguna buah iblis yang juga cukup ahli dalam menggunakan haki. Sementara itu, akan ada satu pasifista Mark III yang berhasil melompat naik ke atas kapal. Secara kebetulan, kapal yang dia naiki adalah kapal tempat di mana Gorosei Saturn berada. Pasifista Mark III ternyata tidak memiliki sistem perintah hierarki seperti Serapi. Hierarki tertinggi untuk memberi Serapi perintah adalah Gorosei. Namun untuk pasifista Mark III, hierarki tertinggi yang bisa memberi mereka perintah adalah Vegapunk dan Sentomaru. Dengan begitu, Gorosei Saturn tidak bisa membatalkan perintah yang telah diberikan oleh Sentomaru. Gorosei Saturn pun harus menghadapi pasifista tersebut secara langsung. Dia segera bertransformasi ke dalam wujud misterius yang hanya akan ditampilkan berupa siluet saja. Setelah itu, dia akan menyerang dan mengalahkan pasifista itu dengan mudah. Kekuatan yang dimiliki oleh Gorosei sangat besar dan misterius, sehingga menghadapi satu pasifista Mark III bukan masalah bagi Gorosei Saturn. Kemudian, akan ada laporan dari pihak angkatan laut di salah satu sisi pulau. Di sana, ada kapal musuh yang sedang melakukan serangan, tapi kapal tersebut bukan dari pihak Luffy. Serangan itu berasal dari kapal bajak laut Kurohige. Seperti yang kita tahu dari chapter 1079, ada kapal dari pihak bajak laut Kurohige yang berada di Pulau Egghead. Hanya saja belum diketahui komandan Titan siapa yang memimpin kapal tersebut. Namun, kemungkinan besar yang ada di kapal itu adalah Laffite dan Katarina Devon, karena 2 orang itulah yang tidak terlihat di Pulau Winner maupun di Pulau Beehive. Keterlibatan mereka dalam pertempuran di Pulau Egghead akan membuat konflik menjadi semakin menarik. Dan ditampilkan tempat di mana Kizaru sedang berada. Dalam chapter yang lalu, Kizaru memasuki pulau menggunakan teknik Yata no Kagami. Dia langsung melancarkan serangan yang sangat cepat kepada Sentomaru. Sentomaru terlihat berhasil menangkis serangan tersebut, namun dalam chapter terbaru nanti akan diperlihatkan bahwa Sentomaru ternyata sudah kalah. Sentomaru walau dibantu dengan pasifista Mark III tetap bukan tandingan bagi Kizaru. Setelah Kizaru mengalahkan Sentomaru, dia akan pergi ke Labo Pass, tempat di mana Luffy, Franky, Lilith, dan Bonnie sedang berada. Kizaru bisa mencapai tempat tersebut karena dengan kecepatan cahaya, dia bisa menerobos masuk Frontier Dome. Sebelumnya, Kizaru telah menerima laporan yang cukup rinci dari Rob Lucy. Dengan begitu, Kizaru sudah tahu rencana mereka, yaitu ingin menggunakan Vega Force 01 untuk terbang, lalu melesat dengan kapal Tosan Sunny untuk menjauh dari Pulau Egghead. Maka dari itu, target pertama Kizaru untuk dihancurkan adalah Vega Force 01. Dengan sangat cepat, Kizaru menembak hancur robot tersebut. Target Kizaru berikutnya adalah Tosan Sunny, tapi Luffy segera memasuki mode Gear 5 dan melindungi Tosan Sunny dari serangan Kizaru. Luffy meminta Franky untuk membawa Lilith dan Bonnie ke dalam laboratorium, dan Luffy akan bertarung 1 lawan 1 melawan Kizaru. Tak lama setelah itu, Zoro dan Sanji keluar dari dalam laboratorium karena mereka menyadari ada keributan besar. Zoro dan Sanji pun secara bersamaan melancarkan serangan mendadak kepada Kizaru. Serangan dari Zoro dan Sanji berhasil membuat Kizaru terpental. Zoro dan Sanji pun bilang kepada Kizaru bahwa musuh yang tiba-tiba datang tidak boleh langsung melawan kapten. Mereka juga meminta Luffy untuk menyimpan tenaga, jangan langsung duel habis-habisan melawan Admiral. Sebab tidak ada yang tahu apa yang nanti akan terjadi atau musuh sekuat apa yang nanti bisa muncul. Jadi, Luffy sebisa mungkin harus tetap menyimpan tenaga. Soal Kizaru,
begitu, dia akan dihadapi oleh Zoro dan Sanji. Mungkin Zoro dan Sanji bisa merasakan hawa keberadaan dari Gorosei Saturn, sehingga mereka sudah mengira selain Kizaru, ada satu orang lagi yang sangat kuat. Berhubung robot Vega Force 01 sudah hancur, maka rencana melarikan diri lewat udara pun kini sudah gagal. Rencana telah berganti menjadi pertempuran habis-habisan. Bajak laut topi jerami akan menghadapi semua musuh yang ada di Pulau Egghead. Tempuran di Pulau Egghead berlangsung akan ditampilkan beberapa panel dari berbagai tempat. Panel-panel tersebut akan memperlihatkan kapal-kapal dari armada besar bajak laut topi jerami. Namun, walau mereka sedang berada di tempat yang berbeda-beda, tapi mereka semua sedang menuju ke lokasi yang sama, yaitu Pulau Egghead. Sebab berita soal Luffy di Pulau Egghead telah terbit. Cavendish, Bartolomeo, dan yang lain pasti telah membaca berita tersebut. Dalam berita itu, ada informasi mengenai pasukan angkatan laut yang mengepung Pulau Egghead. Dengan begitu, para kapten armada besar bajak laut topi jerami merasa bahwa Luffy akan memerlukan bantuan mereka. Mereka pun segera bergegas menuju ke tempat di mana Luffy berada. Berkumpulnya armada besar bajak laut topi jerami akan segera terjadi. Masing-masing dari mereka pasti telah semakin berkembang. Selain mereka, akan diperlihatkan juga ada kapal bajak laut Kuja yang sedang menuju ke tempat yang sama. Di kapal tersebut, ada buah Hancock dan Rayleigh. Ketika Hancock membaca berita soal Luffy di Pulau Egghead, dia pun memaksa Rayleigh agar pergi ke sana untuk membantu Luffy. Belakangan ini, Hancock memang sedang bersama Rayleigh, sebab beberapa minggu yang lalu, Rayleigh menolong Hancock di Amazon Lily dari bajak laut Kurohige. Sebentar lagi, Hancock dan Rayleigh pun akan terlibat dalam insiden Egghead. Akan sangat menarik jika nanti, buah Hancock yang asli bertemu dengan Seraphim Hancock. Narator berkata bahwa insiden Pulau Egghead akan sangat besar, sehingga tak aneh jika banyak pihak yang akan terlibat dalam pertempuran itu. Tentu pertempuran utama adalah bajak laut topi jerami melawan pemerintah dunia dan angkatan laut. Namun, akan ada sedikit keterlibatan dari pihak lain yang akan membuat cerita menjadi semakin menarik. Diperlihatkan Luffy sedang berbicara dengan para Gorosei di Marijois melalui Denden Mushi. Ada satu momen lucu dalam percakapan tersebut, di mana Luffy hampir saja menjawab dengan mudah pertanyaan Gorosei secara jujur. Untung saja Robin segera menegur Luffy agar sang kapten itu tidak mudah memberi informasi yang penting kepada musuh. Ketika Robin menegur Luffy, suaranya terdengar juga di Denden Mushi. Dengan begitu, para Gorosei yang ada di Marijois bisa mendengar suara tersebut. Di sana, Gorosei Jupiter tanpa menyadari bahwa suara wanita yang baru saja mereka dengar adalah suara milik Nico Robin. Mereka memang menaruh perhatian khusus kepada Robin, sebab dia adalah orang yang selamat dari insiden Ohara. Robin juga memiliki kemampuan untuk membaca tulisan kuno sehingga dia bisa membaca apa isi dari Poneglyph. Eksistensi Robin tentu dianggap berbahaya oleh pemerintah dunia karena mereka tidak mau ada yang mengetahui isi dari Poneglyph. Kemampuan Robin dalam membaca tulisan kuno memiliki hal baik dan buruk bagi dirinya. Hal baiknya adalah dengan kemampuan itu dia bisa mengetahui kebenaran dunia. Namun hal buruknya adalah Robin menjadi incaran dari pihak-pihak lain. Hal tersebut juga sudah pernah dikatakan oleh Nekomamushi di Pulau Zou. Menurut Nekomamushi, Robin akan menjadi target dari orang-orang kuat. Perkataan Nekomamushi pun telah terbukti dalam Perang Wano, di mana Robin diincar oleh aliansi Big Mom dan Kaido. Sebenarnya, Big Mom memiliki puding yang bisa membaca tulisan kuno apabila kekuatan mata ketiganya bangkit suatu saat nanti. Masalahnya, Big Mom tidak tahu kapan kekuatan tersebut akan bangkit, sehingga lebih baik menculik Robin saja. Selain aliansi Big Mom dan Kaido, dalam Perang Wano, Robin juga menjadi incaran dari agen CP0. Untung saja, baik aliansi Big Mom dan Kaido maupun CP0, tidak ada satupun yang berhasil mendapatkan Robin. Robin bisa tetap bersama bajak laut topi jerami hingga sekarang ini. Namun di Pulau Egghead, sepertinya dia akan kembali dalam bahaya karena dia diincar lagi. Momen di mana Gorosei Jupiter menyinggung soal suara Robin memiliki indikasi bahwa Gorosei akan mencoba mendapatkan Robin di Pulau Egghead. Jika pemerintah dunia berhasil mendapatkan Robin, maka itu akan mematikan potensi Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Mustahil bisa pergi ke Pulau Laftel karena hanya Robin yang bisa membaca Road Poneglyph. Gorosei tahu jika mereka mendapatkan Robin, maka Luffy sebagai sosok potensial calon raja bajak laut yang baru tidak akan bisa mewujudkan hal tersebut. Dengan begitu, Gorosei akan segera menargetkan Robin di Pulau Egghead. Si tahu bahwa Admiral Kizaru akan sangat sibuk untuk bertempur di Pulau Egghead. Sedangkan Gorosei Saturn akan sibuk dengan mengatur strategi dan berpotensi ikut juga dalam pertempuran apabila situasi menjadi tidak terkendali. Maka dari itu, dua orang tersebut tidak akan bertugas untuk menculik Robin. Keduanya akan dibiarkan fokus dalam tugas mereka masing-masing yang memang telah diatur sejak awal. Misi ini tidak bisa diberikan kepada agen CP0, melainkan harus kepada orang lain yang lebih kuat. Orang itu adalah Kesatria Suci. Jadi, Gorosei akan mengirim Kesatria Suci untuk menculik Robin di Pulau Egghead. Dengan begitu, maka dalam insiden Egghead nanti, Kesatria Suci pun akan terlibat, walau mungkin hanya satu orang saja. Memang diketahui sampai sejauh ini, Kesatria Suci hanya akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Tenryubito. Mereka bertugas untuk menghukum Tenryubito yang bersalah, seperti Myosgard yang dihukum oleh Garling Vigarland beberapa waktu yang lalu. Selain itu, mereka juga akan bergerak apabila ada ancaman bagi Tenryubito, seperti yang dilakukan oleh pasukan revolusi. Tak heran Dragon berkata bahwa perang yang sesungguhnya antara pasukan revolusi melawan Tenryubito baru akan terjadi apabila para Kesatria Suci sudah bergerak.
Jika dilihat sekilas, masalah Robin bukan masalah yang berkaitan dengan Tenryubito, sehingga persoalan itu bukan urusan kesatria suci. Namun, jika diteliti lebih dalam, maka masalah Robin erat kaitannya dengan Tenryubito dan bisa membahayakan mereka di kemudian hari. Robin bahkan adalah ancaman bagi Gorosei dan Im Sama, sehingga tidak berlebihan jika Robin harus ditangani oleh kesatria suci. Kemampuan Robin untuk membaca tulisan kuno itu suatu saat nanti bisa menuntun Luffy menemukan One Piece. Sebelum kematiannya, Shirohige pernah berkata bahwa ketika One Piece ditemukan, maka perang besar akan terjadi. Sebenarnya, dulu One Piece pernah ditemukan oleh Roger. Namun, pada saat itu, perang besar tidak terjadi. Setelah menemukan One Piece, masa kehidupan Roger sudah tidak lama lagi karena penyakit, dan keadaan dunia saat itu belum siap untuk perang yang dimaksud. Dengan begitu, maka Roger hanya bisa membuka jalan bagi orang lain, agar suatu saat nanti, ada sosok tepat yang menemukan One Piece dan melakukan hal yang tidak bisa dilakukan Roger. Tak heran sebelum dieksekusi, Roger memicu semangat orang-orang untuk mencari One Piece. Kita tahu dampak buruk jika ada sosok tepat yang menemukan One Piece suatu saat nanti. Perang besar yang membahayakan mereka akan pecah, dan dalam perang tersebut, Im Sama, Gorosei, serta Tenryubito bisa digulingkan dari posisi mereka saat ini. Semakin hari, Gorosei semakin sadar bahwa Luffy benar-benar sosok yang bisa melakukan hal tersebut. Puncak dari kesadaran akan potensi Luffy adalah ketika Hito-Hitonomi model Nika Awakening pada tubuh Luffy di Perang Wano. Hal tersebut membuat Luffy menjadi Joyboy yang baru, yang bisa membawa perubahan besar bagi dunia. Jika Luffy sang Joyboy yang baru menemukan One Piece, maka dia bisa menjadi tokoh utama dalam perang besar itu. Namun, tanpa Robin, itu semua tidak akan terjadi. Maka dari itu, jelas bahwa keberadaan Robin sangat berbahaya untuk Im Sama, Gorosei, dan Tenryubito. Tak heran untuk menculik Robin di Pulau Egghead, Kesatria Suci akan bergerak. Keterlibatan Kesatria Suci dalam konflik di Perang Egghead akan membuat cerita menjadi semakin menarik. Luffy dan kawan-kawan tidak boleh sampai kecolongan. Walau sibuk bertempur melawan pasukan Angkatan Laut, tapi mereka juga harus melindungi Robin dari Kesatria Suci. Di sana juga akan diperlihatkan seperti apa kekuatan dari Kesatria Suci itu. Mereka merupakan para pengguna buah iblis hebat, sebab ketika siluet dari Kesatria Suci diperlihatkan, ada pola melingkar unik yang menjadi latar belakang mereka. Pola itu berkaitan dengan buah iblis, sebab ketika Kaku dan Khalifah memakan buah iblis, muncul pola yang sama. Selain pengguna kekuatan buah iblis, Kesatria Suci juga sepertinya merupakan ahli Rokushiki yang sangat handal. Kemudian, Kesatria Suci pun pasti menguasai Haki dengan sangat baik, karena Haki adalah kemampuan wajib bagi para petarung tangguh. Dengan begitu, walau nanti yang muncul di Pulau Egghead hanya satu Kesatria Suci saja, tapi Robin akan berada dalam bahaya besar, dan bajak laut topi jerami pasti sangat repot, mengingat kondisi di sana juga ada Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn. Kita bisa melihat bahwa Sentomaru mampu menahan tendangan dari Kizaru. Namun, itu hanya bagian dari awal pertarungan mereka saja. Secara keseluruhan, kekuatan Kizaru jauh melampaui Sentomaru. Para pasifistan Mark III yang berada di sekitar Sentomaru memang akan membantunya, tapi itu tidak akan berpengaruh banyak. Sebab yang mereka hadapi adalah Kizaru, seorang admiral dengan kekuatan yang luar biasa. Kizaru akan bisa mengalahkan para pasifistan Mark III itu, lalu pada akhirnya menumbangkan Sentomaru juga. Setelah mengalahkan Sentomaru, Kizaru segera masuk ke dalam Labopes melewati Frontier Dome. Orang yang melewati Frontier Dome harusnya akan langsung terkena serangan laser. Namun, Kizaru bergerak dengan sangat cepat sehingga Frontier Dome terlambat bereaksi. Saat admiral itu pun muncul di hadapan Luffy, Franky, Lilith, dan Jewelry Bonnie. Seperti yang kita tahu, 4 orang itu dalam chapter yang lalu sedang berada di Labopes, tempat yang juga menjadi lokasi kapal Tosan Sunny dan robot Vega Force. Ketika Luffy melihat Kizaru di hadapannya, maka ingatan 2 tahun lalu di Pulau Sabaudi secara otomatis muncul dalam pikiran Luffy. Luffy mengingat bagaimana dulu bajak laut topi jerami tidak berdaya saat melawan Kizaru. Luffy sangat kesal bila harus mengingat kembali hari yang buruk itu. Namun setelah kesal, Luffy menjadi semangat. Sebab sekarang ada kesempatan untuk membuktikan kepada Kizaru bahwa bajak laut topi jerami saat ini sudah jauh berbeda dengan 2 tahun lalu. Luffy pun segera memasuki mode Gear 5. Kizaru mengomentari tentang bentuk perubahan Luffy itu. Sepertinya Kizaru pernah mendengar soal cerita mitologi Sun God Nika. Kekuatan buah iblis Pika-Pika no Mi milik Kizaru juga telah memasuki tahap Awakening. Hal itu memang wajar mengingat dia sebagai admiral tentu mampu memaksimalkan potensi dari kekuatan buah iblisnya. Kizaru memakai salah satu teknik Awakening dengan memunculkan banyak sekali cahaya dari lingkungan sekitar. Cahaya-cahaya itu terbang ke atas lalu dengan cepat melesat ke arah Luffy dan yang lain. Luffy pun segera membuat tanah menjadi elastis. Kemudian dia membungkus tubuh mereka berempat dengan tanah elastis tersebut. Luffy menciptakan tameng karet yang berbentuk seperti bola. Cahaya dari Kizaru pun hanya mengenai perisai karet itu, tidak mengenai Luffy dan yang lain. Tameng karet Luffy memang mampu menangkis dan memantulkan berbagai macam serangan, karena sebelumnya Borobret dari Kaido juga bisa dia tangkis. Setelah itu, tameng kuat yang berbentuk bola pun dibuka. Lalu Luffy meminta Franky dan yang lain kembali ke dalam laboratorium. Kizaru mencoba menembak mereka dengan cahaya laser, tapi Luffy bisa menangkap cahaya tersebut lalu dilempar kembali ke arah Kizaru. Apa yang Luffy lakukan mirip seperti saat dia menangkap petir dalam perang Wano. Kemudian, Kizaru akan memakai teknik lain dari kekuatan
kekuatan awakening-nya. Dia akan membuat lingkungan sekitar menjadi sangat terang, sehingga musuh akan kesulitan untuk melihat. Setelah itu, Kizaru akan melancarkan serangan yang sangat cepat secara tiba-tiba ke arah Luffy. Untungnya, Luffy memiliki Kenbunchaku Haki yang hebat, sehingga dia tetap bisa mengantisipasi serangan tersebut. Tak lama berselang, Zoro dan Sanji terlihat sedang bergegas untuk menuju lokasi pertarungan. Sementara pertarungan seru sedang terjadi di Pulau Egghead, beberapa tempat lain akan ditampilkan. Seperti yang kita tahu, berita tentang Luffy menyandra Vegapunk dan menantang Angkatan Laut di Pulau Egghead telah tersebar melalui koran. Berita itu mengundang reaksi dari nama-nama besar. Shanks yang membaca berita tersebut tersenyum dan berkata bahwa jika Luffy berhasil selamat, maka pertemuan Luffy dan Shanks akan segera terjadi. Pertemuan kembali keduanya memang telah semakin dekat, mengingat cerita sekarang telah memasuki saga terakhir. Lalu, Crossbuild pun telah membaca berita yang sama. Bagi berkata bahwa Luffy sebagai Yonko yang baru telah memulai aksi besar. Crossbuild pun harus segera beraksi agar tidak kalah populer dengan bajak laut topi jerami. Di tempat lain, ada Kurohige di atas kapal yang juga sudah membaca berita di koran. Kurohige berbicara mengenai dua hal tentang berita yang ada di koran. Pertama, soal Garp yang menghilang di Pulau Beehive. Seperti yang kita tahu dari 2 chapter yang lalu, berita itu juga masuk dalam koran terbaru. Kurohige sudah berbicara dengan Shiryu melalui Denden Mushi tentang apa yang terjadi di markas mereka. Kedua, Kurohige pun mengomentari berita soal Luffy. Dia tertawa penuh semangat saat tahu bahwa Luffy akan bertempur melawan Angkatan Laut di Pulau Egghead. Kurohige penasaran apakah Luffy akan lolos dari sana atau justru langkah Luffy akan terhenti di pulau masa depan itu. Kurohige pun menghubungi Laffite karena ternyata Laffite adalah orang yang berada di kapal bajak laut Kurohige yang terlihat dekat Pulau Egghead. Kurohige ingin bertanya kepada Laffite tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi di Pulau Egghead. Fokus cerita juga akan menampilkan kerajaan Kamabaka. Dragon hanya memberi reaksi dingin, baik atas berita Garp maupun berita Luffy. Namun, Sabo ingin membantu Luffy di Pulau Egghead sebab dia mengkhawatirkan keadaan dari saudara angkatnya itu. Setelah menampilkan reaksi dari nama-nama besar atas berita Luffy, kastil Pangea yang berada di Marijois pun akan ditampilkan. Di sana, 4 Gorosei datang menghadap Im Sama di ruangan tahta kosong. Namun, mereka terkejut karena ada juga para kesatria suci yang menghadap Im Sama pada saat yang bersamaan. Baik Gorosei maupun kesatria suci adalah segelintir orang yang tahu soal eksistensi dari Im Sama. Mereka dipanggil menghadap pada saat yang sama, menandakan bahwa Im Sama ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dragon berkata bahwa perang yang sesungguhnya antara pasukan revolusi melawan Tenryubito baru akan terjadi apabila para kesatria suci sudah bergerak. Di sana, Im Sama menyampaikan bahwa pembersihan besar-besaran akan segera dilakukan. Pembersihan kali ini adalah untuk menghabisi seluruh Di yang masih ada saat ini. Ketika Im Sama mengatakan akan menghabisi seluruh penyandang Di, ditampilkan siluet dari para penyandang Di pikiran Im Sama. Kita akan bisa melihat siluet dari orang-orang yang sudah kita tahu sebelumnya, seperti Luffy, Dragon, Kurohige, dan lain-lain. Namun, ada juga satu siluet misterius yang belum diketahui siapa itu. Hal tersebut menandakan bahwa di luar sana masih ada seorang penyandang Di yang belum diperkenalkan dalam cerita. Setelah mengatakan soal pembersihan para penyandang Di, Im Sama pun menjelaskan apa yang akan dia lakukan setelah para penyandang Di dibasmi. Ternyata, Im Sama akan mendeklarasikan diri di depan publik sebagai Raja Dunia. Dia tidak akan memerintah dari balik layar lagi, melainkan dia akan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa dirinya adalah sang pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia.